Bab 831. Aofeng menjerit melengking. Tubuhnya yang besar menggeliat kesakitan lalu mundur dengan cepat. Dalam beberapa tarikan napas ia telah keluar dari arena pertempuran dan kembali ke wujud manusia. Tatapannya penuh kebencian saat memandang si gemuk. Di arena pertempuran tertinggal sebuah cakar naga raksasa yang terpotong. Kemurkaan menyelimuti Aofeng ketika ia memandang lawannya. Pada saat itu sebuah sosok jatuh dengan keras di arena, memancarkan niat membunuh yang kuat. Sosok tersebut mengenakan zirah merah. Ia adalah pemuda yang sebelumnya bersama Aoqian pernah memprovokasi Lu Ming. Tatapan pemuda berbaju zirah merah itu dingin dan gila ketika memandang si gemuk. Aura yang dipancarkannya berada pada puncak tingkat kelima alam samudra spiritual. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Aokun dan memandang si gemuk dengan kesombongan yang jelas. Lu Ming mengerutkan kening ketika melihatnya. Ia merasakan bahwa pemuda ini bukan orang biasa. Walaupun berada pada tingkat kelima alam samudra spiritual, pemuda itu begitu arogan. Ia jelas mengetahui bahwa Lu Ming telah mengalahkan Aoqian, tetapi tetap berani menantang tanpa rasa takut. Hal itu menunjukkan bahwa kekuatannya pasti tidak sederhana. Lu Ming mengirimkan peringatan kepada si gemuk agar berhati-hati. Si gemuk hanya memperlihatkan tatapan berkilat sambil menyeringai. Aokun langsung melangkah maju dan melancarkan pukulan. Gerakannya sangat cepat, begitu cepat hingga tubuh dan tinjunya seolah menyatu. Dalam satu gerakan ia telah muncul di depan si gemuk dan tinjunya menghantam ke arah lengan lawannya dengan niat melumpuhkannya. Ekspresi si gemuk berubah. Ia tidak menyangka lawannya secepat itu. Dalam keadaan mendesak ia hanya mampu mengangkat kapak perangnya untuk menangkis. Benturan keras terdengar. Tinju Aokun menghantam kapak perang si gemuk hingga senjata itu bergetar hebat. Wajah si gemuk berubah dan tubuhnya terpental mundur. Aokun menghentakkan kaki ke tanah seperti binatang purba, lalu menyerbu dengan brutal. Tinjunya kembali menghantam lengan si gemuk. Si gemuk mengaum marah, tubuhnya membengkak dan kapak perangnya berputar seperti badai. Namun tinju Aokun bahkan lebih keras daripada senjata suci. Ketika bertabrakan dengan kapak perang terdengar dentuman besar. Dalam guncangan hebat itu si gemuk menjerit kesakitan. Ia tidak mampu lagi menggenggam kapak perangnya dan senjata itu terlempar jauh. Tubuhnya mundur beberapa langkah dan darah menyembur dari mulutnya. Banyak orang langsung berubah ekspresi. Pemandangan itu terlalu mengejutkan. Baru saja si gemuk memperlihatkan kekuatan tempur yang luar biasa. Meskipun belum membangkitkan garis keturunan ilahi, ia mampu mengalahkan naga banjir dengan 10% garis keturunan binatang ilahi. Namun kini di hadapan Aokun, ia bahkan tidak mampu melawan. Tidak diragukan lagi Aokun adalah keturunan kuat dengan garis keturunan binatang ilahi. Yang menjadi pertanyaan hanyalah seberapa besar kemurnian garis keturunan itu hingga menjadi begitu menakutkan. Aokun kemudian menyerbu kembali dengan niat melumpuhkan keempat anggota tubuh si gemuk. Lu Ming segera mengirim pesan agar si gemuk turun dari arena dan mengakui kekalahan. Di sampingnya, Xian Yanqing mengerutkan kening dengan erat sementara Ruan Tingting dan Qiao Xuan menahan napas penuh kecemasan. Si gemuk mundur dengan cepat, namun kecepatan Aokun terlalu menakutkan. Dalam sekejap, ia telah menyusul dan melancarkan pukulan lagi. Ia tidak menggunakan teknik khusus, hanya pukulan sederhana yang didukung oleh kekuatan fisik yang sangat mengerikan. Si gemuk meraung sambil mengeluarkan sebuah perisai kuno. Namun ketika tinju Aokun menghantam perisai tersebut, perisai itu langsung terpental. Perisai yang terpukul itu bahkan menghantam tubuh si gemuk hingga hampir meremukannya. Tubuh si gemuk terlempar keluar dari arena dan jatuh dengan keras di luar panggung. Ruan Tingting dan Qiao Xuan segera berlari menghampiri dan membantunya berdiri. Si gemuk memuntahkan beberapa suap darah lagi. Wajahnya pucat, namun ia masih mampu berdiri. Aokun berdiri di atas panggung sambil memandang ke bawah dengan sikap dingin. Si gemuk menatapnya dengan cahaya dingin di mata. Kekalahan telak ini terutama karena ia belum membangkitkan garis keturunan ketiganya. Ia bukan orang yang mudah menerima kekalahan. Lu Ming berjalan mendekat sambil menatap Aokun dengan dingin. Ia menyampaikan bahwa pembalasan akan datang setelah pertukaran selesai. Aokun menatap balik tanpa rasa takut, bahkan memperlihatkan senyum dingin. Lu Ming dan yang lainnya kembali ke tribun, sementara si gemuk mulai memulihkan luka-lukanya. Aokun tetap berdiri di atas arena dan memandang sekeliling, menantang siapapun untuk naik bertarung. Namun tidak seorang pun bergerak. Walaupun masih ada beberapa orang dari Istana Ilahi Surga Empyrean dan Sekte Mayat Surgawi yang belum bertarung,
mereka hanyalah talenta biasa. Kekuatan yang diperlihatkan Aokun barusan terlalu menakutkan. Naik ke arena hanya akan berarti menerima kekalahan. Akhirnya diumumkan bahwa pertempuran tingkat kelima dimenangkan oleh Lembah Iblis Langit. Namun Aokun tidak berniat turun dari panggung. Ia justru memandang sekeliling dan menantang para ahli tingkat ke-6 alam samudera spiritual untuk bertarung dengannya. Hal itu segera menimbulkan kegemparan. Seorang praktisi tingkat kelima menantang tingkat ke-6 jelas terlihat sangat arogan. Difeng memandang pemuda berjubah emas dari Lembah Iblis Langit untuk memastikan apakah hal itu diperbolehkan. Pemuda berjubah emas itu menjelaskan bahwa nama Aokun terdaftar di antara 10 peserta tingkat kelima sekaligus dalam daftar tingkat ke-6. Karena itu tidak menjadi masalah jika seseorang dengan tingkat lebih rendah ikut serta dalam pertempuran tingkat lebih tinggi. Difeng akhirnya menyetujui. Tidak ada aturan yang melarang hal tersebut selama peserta bersedia. Aokun kini berdiri di arena sebagai praktisi tingkat kelima yang menantang pertempuran tingkat ke-6 alam samudera spiritual. Tidak lama kemudian seorang pemuda dari pihak Istana Ilahi Surga Empyrean melompat ke arena. Ia merupakan salah satu talenta terbaik dari pengawal Kekaisaran Ditian. Ia telah membangkitkan garis keturunan ilahi tingkat kedua dan kekuatannya sangat kuat. Pertarungan segera dimulai. Namun hasilnya benar-benar mengejutkan semua orang. Dalam beberapa gerakan saja pemuda dari pengawal kekaisaran telah dipaksa mundur. Ia bahkan menggunakan fusi garis keturunan, tetapi tetap tidak mampu menahan serangan lawannya. Akhirnya ia dipukul hingga kembali ke bentuk aslinya dan terlempar keluar dari arena sambil memuntahkan darah. Semua orang terkejut. Dengan tingkat kultivasi lebih rendah satu tingkat, Aokun justru mampu mengalahkan seorang jenius yang telah membangkitkan garis keturunan ilahi tingkat kedua. Pada saat itu Difeng mengumumkan sesuatu yang membuat seluruh kerumunan terguncang. Aokun memiliki 50% garis keturunan binatang ilahi. Berita itu membuat banyak orang terperanjat. Artinya setengah darah yang mengalir dalam tubuh Aokun sama dengan darah makhluk ilahi. Seorang seniman bela diri manusia tanpa garis keturunan ilahi, tingkat kelima sama sekali tidak memiliki peluang melawan seseorang dengan tingkat yang sama seperti Aokun. Bahkan jika tingkat kultivasinya lebih tinggi satu tingkat, setidaknya ia harus memiliki garis keturunan ilahi tingkat keempat untuk mampu menandingi. Terlebih lagi, Aokun adalah naga banjir yang mewarisi garis keturunan naga sejati. Hal itu membuat tubuhnya hampir tak terkalahkan dan kekuatannya tidak terbatas. Bab 832. Si gemuk mengumpat dalam hati setelah mengetahui bahwa Aokun memiliki 50% garis keturunan naga sejati. Ia merasa wajar jika lawannya begitu sombong. Meski demikian, ia tetap yakin bahwa jika suatu hari garis keturunan ilahinya bangkit, ia pasti mampu menghajar lawannya. Ruan Tingting langsung menyindirnya dan meragukan bahwa ia mampu membangkitkan garis keturunan ilahi yang berada di atas tingkat kelima. Suasana di tempat itu menjadi sangat ramai. Banyak orang berdiskusi dengan penuh kegemparan. Kemurnian 50% garis keturunan binatang suci setara dengan garis keturunan ilahi tingkat kelima pada manusia. Dalam daftar 1000 talenta teratas di wilayah Tandus Timur, hanya para jenius teratas yang memiliki garis keturunan setinggi itu. Bahkan Difeng dan Shimo yang merupakan tokoh terkuat di tempat itu, konon hanya memiliki garis keturunan ilahi tingkat keempat. Jika tingkat kultivasi Aokun terus meningkat, ia bahkan berpeluang bersaing dengan 100 besar dalam daftar 1000 talenta teratas. Di tengah suasana tersebut, Aokun kembali menantang siapapun untuk naik ke arena. Semua orang terdiam. Setelah beberapa saat, seorang jenius dari sekte mayat surgawi akhirnya melangkah maju. Orang ini merupakan talenta terkenal yang menempati peringkat 189 dalam daftar 1000 talenta teratas. Ia telah membangkitkan garis keturunan ilahi tingkat ketiga dan kultivasinya berada pada puncak tingkat ke-6 alam samudera spiritual. Pertarungan antara keduanya berlangsung sengit dan hampir mencapai 100 jurus. Pada akhirnya Aokun berubah ke wujud aslinya. Seekor naga banjir merah darah sepanjang sekitar 500 meter muncul di arena. Auranya melonjak seperti naga sejati yang menguasai langit. Dengan satu serangan dahsyat ia langsung memukul mundur jenius dari sekte mayat surgawi hingga terpental keluar dari arena. Kemenangan kembali diraih oleh Aokun. Saat itu Istana Ilahi Surga Empyrean dan Sekte Mayat Surgawi sama-sama terdiam. Banyak orang mulai berpikir bahwa ronde tingkat ke-6 alam samudera spiritual mungkin juga akan dimenangkan oleh Aokun. Memang masih ada beberapa jenius dari Istana Ilahi Surga Empyrean
yang telah membangkitkan garis keturunan ilahi tingkat ketiga, namun bahkan jenius dari sekte mayat surgawi yang memiliki garis keturunan sama saja sudah dikalahkan. Jika mereka naik ke arena, kemungkinan besar hasilnya tidak akan berbeda. Memang ada juga beberapa orang yang telah membangkitkan garis keturunan ilahi tingkat keempat, tetapi kultivasi mereka telah melampaui tingkat keenam alam samudra spiritual, sehingga tidak dapat ikut serta dalam pertempuran ini. Kedua pihak akhirnya terdiam. Tidak ada yang menyangka bahwa lembah iblis langit akan memunculkan monster baru yang begitu menakutkan dengan tingkat kultivasi yang relatif rendah. Dalam daftar 1000 talenta teratas, para jenius yang berada pada tingkat yang sama biasanya telah memiliki kultivasi jauh lebih tinggi, bahkan melampaui tingkat ke-6 alam samudra spiritual. Aokun kemudian kembali ke wujud manusia dan memandang sekeliling. Tiba-tiba tatapannya berhenti pada Luming. Ia mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Luming. Ia menyebut bahwa Luming pernah melukai seorang jenius dari ras naga banjir hingga kakinya lumpuh. Karena itu ia menantang Luming untuk naik ke arena. Tatapan seluruh orang langsung mengikuti arah jarinya dan tertuju pada Luming. Banyak orang terkejut karena Aokun justru mengambil inisiatif untuk menantang Luming. Jelas terlihat bahwa ada permusuhan mendalam di antara keduanya. Difeng mengerutkan kening karena Luming tidak termasuk dalam daftar 10 orang yang dijadwalkan bertarung. Namun Aokun menyatakan bahwa pertarungan ini tidak perlu dihitung sebagai bagian dari kompetisi. Ini hanyalah persoalan pribadi antara dirinya dan Luming. Ia terus memandang Luming dengan provokasi, menantangnya untuk naik ke arena, atau mengakui kekalahan dengan berlutut memohon ampun. Luming perlahan berdiri dengan senyum dingin di wajahnya. Ia memang sedikit terkejut karena Aokun justru menantangnya terlebih dahulu. Namun sebenarnya hal itu justru sesuai dengan keinginannya. Jika tidak termasuk dalam daftar 10 orang, ia memang tidak memiliki kesempatan bertarung. Ia bahkan telah berencana mencari masalah dengan Aokun setelah pertukaran selesai. Sekarang lawannya justru datang sendiri. Luming menerima tantangan tersebut dan tubuhnya langsung melesat ke arena pertempuran. Tindakan itu mengejutkan banyak orang. Kekuatan tempur Aokun telah terlihat jelas oleh semua orang. Ia sangat kuat. Bahkan dengan tingkat kultivasi lebih tinggi satu tingkat pun seseorang belum tentu mampu mengalahkannya. Namun Luming justru berani menerima tantangan itu. Banyak orang bertanya-tanya dari mana datangnya kepercayaan diri Luming. Sebagian menduga bahwa ia hanya terpancing provokasi sehingga tidak bisa menolak tantangan tersebut. Namun dalam pandangan banyak orang, keputusan itu tampak sangat tidak bijaksana. Begitu tiba di arena, Aokun memperlihatkan kilatan keserakahan di matanya. Ia mengusulkan agar pertarungan itu dijadikan pertarungan hidup dan mati. Sebelumnya, Aoqian pernah memberitahunya bahwa di dalam tubuh Luming terdapat sesuatu yang sangat menarik baginya. Hal itu kemungkinan besar berkaitan dengan garis keturunan Luming. Benda itu begitu menarik hingga membuat Aoqian tidak mampu menahan godaan. Karena itu Aokun sang tergoda. Ia menduga bahwa sesuatu itu mungkin mampu meningkatkan kemurnian garis keturunan naga sejatinya. Walaupun sekarang ia tidak dapat merasakannya karena Luming telah menahan auranya, ia tetap berniat mencari kesempatan untuk membunuh Luming dan merebut garis keturunannya. Oleh karena itu, ia sengaja mengusulkan pertarungan hidup dan mati. Orang-orang di sekitar juga terkejut. Pertarungan hidup dan mati berbeda dengan sparring biasa sebelumnya. Dalam pertarungan sebelumnya biasanya peserta berhenti pada batas tertentu sehingga paling parah hanya mengalami luka berat. Namun dalam pertarungan hidup dan mati, pertarungan baru akan berakhir setelah salah satu pihak benar-benar mati. Semua orang menunggu apakah Luming akan menerima usulan itu. Luming tiba-tiba tersenyum dan menoleh kepada si gemuk. Ia membayangkan bahwa seekor naga banjir sebesar itu akan menyediakan daging yang cukup untuk dimakan selama berhari-hari. Si gemuk langsung menyeringai setuju. Meskipun di dalam hatinya ia tetap memperingatkan Luming agar berhati-hati, karena ia baru saja merasakan betapa menakutkannya kekuatan Aokun. Percakapan singkat itu membuat orang-orang di sekitar terkejut. Banyak orang menyadari bahwa Luming tampaknya benar-benar berniat menerima pertarungan hidup dan mati tersebut. Aokun memandangnya dengan dingin dan menuntut jawaban. Luming menanggapinya dengan santai seolah melihat mangsa yang siap dimasak. Jawaban itu membuat Aokun sangat gembira. Ia sebenarnya hanya mengusulkan pertarungan hidup dan mati secara spontan dan tidak menyangka Luming benar-benar akan menyetujuinya. Jika Luming menolak, ia bahkan telah merencanakan cara lain untuk mencari masalah setelah pertukaran selesai.
Namun sekarang semuanya menjadi jauh lebih mudah. Niat membunuh langsung memancar dari tubuhnya. Tanpa membuang waktu, ia melangkah maju seperti binatang purba yang baru terbangun dan menyerbu ke arah Lu-Ming. Tinju besarnya menghantam ke depan. Lu-Ming juga melangkah maju dan mengayunkan tinju ke arah lawannya. Pemandangan itu mengejutkan banyak orang. Lu-Ming benar-benar menggunakan tinjunya sendiri untuk menerima serangan Aokun. Semua orang telah melihat betapa kuatnya tinju Aokun. Bahkan senjata spiritual tingkat 6 pun dapat dihancurkan olehnya. Namun Lu-Ming justru memilih untuk bertabrakan langsung dengan tinju itu. Banyak orang merasa bahwa tindakan itu sama saja dengan mencari kematian. Ruan Tingting, Xiao Xuan, Wang Hauxian dan yang lainnya menatap arena dengan mata melebar dan hati yang tegang. Di antara mereka hanya Xie Nianqing yang tetap tenang. Ia telah mengenal Lu-Ming sejak lama dan memahami sifatnya. Ketika Lu-Ming menunjukkan ketenangan seperti itu, berarti ia benar-benar yakin pada kekuatannya sendiri. Di bawah tatapan puluhan ribu pasang mata, kedua tinju akhirnya bertabrakan. Ledakan dahsyat mengguncang arena. Gelombang kekuatan yang mengerikan menyebar dari titik benturan, membentuk badai energi yang menyapu ke segala arah. Banyak penonton harus mengerahkan kekuatan mereka untuk menahan gelombang tersebut. Arena pertempuran berguncang hebat. Kemudian semua orang melihat satu sosok menginjak tanah dan mundur 7 langkah. Bab 833. Semua mata terbelalak kaget. Sosok yang mundur ternyata adalah Aokun. Aokun benar-benar dipaksa mundur 7 langkah oleh satu pukulan Lu-Ming. Pemandangan itu membuat banyak orang sulit mempercayainya. Di sisi lain tubuh Lu-Ming hanya sedikit bergoyang. Dalam pertarungan tangan kosong, Lu-Ming justru berada di atas angin. Banyak orang bahkan merasa bahwa Lu-Ming lebih menyerupai binatang buas dalam wujud manusia. Namun Lu-Ming sendiri juga merasa terkejut. Ia mengakui bahwa Aokun memang pantas disebut keturunan naga banjir dengan 50% garis keturunan naga sejati. Kekuatannya benar-benar luar biasa. Tingkat kultivasi Lu-Ming sebenarnya satu tingkat lebih tinggi daripada Aokun. Ia bahkan telah mengerahkan 80% esensi vitalnya dan menggunakan teknik penekan penjara surga yang setara dengan teknik bela diri ilahi tingkat tinggi. Dengan kekuatan itu, Ao Qian dan Gui Yue sebelumnya langsung dipukul hingga memuntahkan darah. Apalagi jika menghadapi jenius yang tingkat kultivasinya lebih rendah. Namun Aokun hanya mundur 7 langkah. Ini adalah pertama kalinya Lu-Ming bertemu seseorang dengan tingkat kultivasi lebih rendah tetapi masih mampu menahan serangannya. Lu-Ming terkejut, tetapi Aokun jauh lebih terkejut. Setelah keterkejutan itu, kemarahan yang tak berujung segera meledak di dalam dirinya. Ia adalah kebanggaan rasnya, memiliki 50% garis keturunan naga sejati dan bakat yang menantang langit. Namun dalam benturan langsung ia justru dipaksa mundur oleh Lu-Ming. Hal itu tidak dapat diterimanya. Raungan naga menggema. Otot-otot Aokun mengencang dan membengkak hingga zirah merah di tubuhnya terangkat. Darah di tubuhnya melonjak ke langit dan auranya seakan berubah menjadi naga sejati yang meraung di udara. Ia melangkah maju dengan kekuatan dahsyat dan menyerbu kembali ke arah Lu-Ming. Tinju besarnya diselimuti cahaya merah yang berkilau. Serangan kali ini bahkan lebih kuat dan lebih menakutkan. Di dalam lautan spiritual Lu-Ming, energi primordial bergolak hebat. Energi itu mengalir deras seperti gelombang tsunami. Lu-Ming menggerakkan tinjunya dan sekali lagi menggunakan teknik penekan penjara surga. Benturan kedua terjadi. Ledakan dahsyat kembali mengguncang arena. Puluhan ribu pasang mata tertuju pada pusat badai energi itu. Semua orang ingin melihat siapa yang akan unggul kali ini. Di tengah pusaran kekuatan, satu sosok terdorong mundur lagi. Kali ini sosok itu mundur 9 langkah. Orang itu tetaplah Aokun. Aokun sekali lagi dipaksa mundur, bahkan lebih jauh dari sebelumnya. Sementara itu tubuh Lu-Ming hanya sedikit bergoyang. Keterkejutan kembali menyapu seluruh tempat. Lu-Ming benar-benar menekan Aokun. Di antara para ahli istana ilahi surga Empyrean, Mata Di Feng dan beberapa tokoh kuat lainnya bersinar terang. Mereka sebelumnya telah mendengar bahwa Lu-Ming dengan mudah mengalahkan Gui Yue dari Sekte Mayat Surgawi. Namun mereka tidak terlalu menganggapnya luar biasa. Bahkan nama Lu-Ming tidak tercantum dalam daftar 10 orang untuk tingkat ke-6 alam samudra spiritual. Namun sekarang mereka menyadari bahwa mereka telah sangat meremehkan Lu-Ming. Dengan kekuatan tempur yang dimilikinya, hampir tidak ada orang di antara para ahli tingkat ke-6 alam samudra spiritual yang dapat melampauinya.
Para jenius dari sekte mayat surgawi juga sangat terkejut. Namun yang paling terkejut adalah para ahli dari lembah iblis langit. Mereka mengetahui dengan jelas betapa kuatnya Aokun. Dengan 50% garis keturunan naga sejati, jika ia terus berkembang, ia pasti akan menjadi salah satu pilar utama lembah iblis langit. Namun sekarang ia justru ditekan oleh Luming. Kemurkaan Aokun meledak. Tubuhnya membesar dengan cepat hingga berubah menjadi naga banjir merah darah sepanjang sekitar 500 meter. Raungan naga menggema di langit. Cakar raksasa yang sebesar gunung menyapu ke arah Luming hingga ruang di sekitarnya bergetar. Luming menyambutnya dengan satu pukulan. Benturan keras terjadi. Tubuh Luming bergetar dan ia mundur beberapa langkah. Setelah kembali ke wujud aslinya, kekuatan Aokun memang meningkat dalam semua aspek. Tubuh naga raksasanya memancarkan cahaya merah darah seperti kehendak darah yang membara. Itu merupakan teknik bertarung alami milik ras naga. Aokun meraung dan kembali menerjang Luming. Tatapan Luming menjadi dingin. Ia memutuskan untuk benar-benar menekan lawannya. Di atas kepalanya muncul garis keturunan prasasti penekan penjara. Dua cahaya emas bersinar terang. Banyak orang terkejut. Namun yang mengejutkan mereka bukanlah kekuatan garis keturunan itu, melainkan tingkatnya yang tampak terlalu rendah. Hari ini adalah pertemuan para jenius. Garis keturunan ilahi telah muncul berkali-kali hingga semua orang hampir terbiasa melihatnya. Namun garis keturunan ilahi tingkat kedua masih tergolong rendah di antara para jenius tersebut. Kekuatan tempur Luming yang begitu mengerikan membuat banyak orang mengira bahwa garis keturunannya setidaknya berada pada tingkat ketiga atau bahkan tingkat keempat ilahi. Tidak ada yang menyangka bahwa garis keturunan Luming hanya berada pada tingkat kedua. Namun kenyataannya garis keturunan tingkat kedua itu justru mampu menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Prasasti penekan penjara bergetar hebat. Tubuh Luming berubah menjadi cahaya dan menyatu dengan garis keturunan itu. Tekanan mengerikan langsung menyebar. Aura yang dipancarkan terasa luas dan berat seolah mampu menekan segala sesuatu di dunia. Prasasti penekan penjara menghantam cakar naga Aokun. Aokun mengaum ketika tubuh naganya terguncang hebat seperti gelombang dan terpaksa mundur. Prasasti itu kemudian melayang ke langit dan terus membesar. Akhirnya ia berubah menjadi monumen raksasa setinggi 10.000 meter. Seperti gunung purba yang jatuh dari langit, prasasti itu menekan Aokun dari atas. Aokun mengaum penuh kemarahan. Ia merasakan tekanan yang sangat mengerikan. Energi dalam tubuhnya melonjak dan ia menerjang ke langit, mencoba melawan prasasti raksasa tersebut. Naga raksasa itu bertarung di udara, berusaha menahan tekanan yang jatuh dari langit. Namun pada akhirnya tubuhnya justru tampak seperti cacing kecil di bawah gunung raksasa. Prasasti penekan penjara menghantamnya dengan keras dan menekannya ke arena pertempuran. Benturan dahsyat mengguncang seluruh tempat. Suara aneh terdengar seperti seekor kodok yang dihantam palu besi, diiringi jeritan melengking yang menyayat. Arena bergetar dan langit seakan berguncang. Aokun menjerit kesakitan ketika darah menyembur ke segala arah. Tubuhnya hampir hancur hidup-hidup, darah mengalir keluar dari mulut besarnya seperti aliran air. Prasasti penekan penjara terus menekan tanpa henti. Suara zirah tulang yang pecah terdengar jelas. Aokun memuntahkan lebih banyak darah hingga darah naga banjir mewarnai seluruh arena menjadi merah. Akhirnya tubuhnya tergeletak tak bergerak di arena. Ia sudah setengah mati. Hanya matanya yang masih terbuka dengan ekspresi terkejut dan tidak percaya. Prasasti penekan penjara perlahan menyusut dan kembali berubah menjadi sosok Luming. Luming berdiri di atas kepala naga yang tergeletak itu. Banyak orang tersentak kaget. Luming menang. Setelah menggunakan fusi garis keturunan, ia dengan mudah mengalahkan Aokun. Anak ajaib ras iblis yang memiliki 50% garis keturunan naga sejati justru dikalahkan oleh Luming. Banyak orang mulai bertanya-tanya tentang garis keturunan Luming. Prasasti penekan penjara terdengar asing bagi mereka. Tidak ada yang pernah mendengar garis keturunan semacam itu sebelumnya. Namun kekuatan yang ditunjukkannya sangat menakutkan. Ketika digunakan dalam fusi garis keturunan, ia bahkan mampu menekan naga banjir raksasa di bawah monumen raksasa setinggi 10.000 meter, seperti dalam sebuah legenda kuno. Luming kemudian berbicara dengan suara dingin. Di tangannya muncul tombak naga tanpa batas. Ujung tombak yang tajam diarahkan ke dahi Aokun. Pada saat itu Aokun dipenuhi ketakutan. Ia memohon pertolongan. Ia memiliki separuh darah naga sejati. Ia adalah jenius tak tertandingi dari ras iblis.
Ia tidak ingin mati. Masih ada masa depan yang sangat cerah menantinya. Dengan bakatnya, ia hampir pasti akan mencapai tingkat ke-8 di masa depan dan berdiri sejajar dengan alam dewa spiritual manusia. Bahkan mungkin menembus alam tertinggi. Ia juga memiliki ambisi besar untuk menjadi kaisar iblis tertinggi dan memerintah dunia. Masih ada terlalu banyak tujuan yang belum tercapai. Bagaimana mungkin ia rela mati di tempat ini? Bab 834. Ia datang ke Nine Dragons untuk berlatih dan mencari kesempatan. Ia tidak datang untuk mati. Ia tidak pernah menyangka akan menghadapi situasi seperti ini. Pada saat itu ia benar-benar diliputi ketakutan. Sebuah teriakan panjang dan melengking tiba-tiba menggema, menyebar hingga ratusan mil. Pemuda berjubah emas dari lembah iblis langit akhirnya berbicara. Ia berdiri tinggi di langit dengan kedua tangan di belakang punggung, menatap Lu-Ming dari atas. Matanya bersinar seperti emas, dan dari tubuhnya terpancar wibawa samar yang menyerupai seorang kaisar yang memandang rendah semua orang. Pemuda ini jelas bukan orang biasa, bahkan para iblis mayat dan Difeng memperlakukannya dengan sangat sopan. Klan iblis dari lembah iblis langit memang penuh misteri. Para jenius generasi mudanya juga sangat menakutkan. Karena klan iblis dari lembah iblis langit tidak termasuk dalam daftar 1000 talenta teratas, tidak ada yang mengetahui berapa banyak keturunan kuat yang dimiliki oleh lembah itu, dan seberapa murni garis keturunan mereka. Pemuda berjubah emas ini pun demikian. Ia memancarkan aura yang sulit ditebak. Bagi orang biasa, keberadaan seperti ini pasti menimbulkan rasa takut. Namun Lu-Ming tidak terpengaruh sedikit pun. Ia hanya melirik pemuda berjubah emas itu dengan sikap acuh tak acuh. Pemuda berjubah emas itu menyarankan agar Lu-Ming berhenti. Menurutnya, sekalipun Lu-Ming memenangkan pertempuran, Lu-Ming tetap tidak dapat membunuh Aokun. Lu-Ming memandangnya dengan tenang. Ia dan Aokun telah bertarung dalam pertarungan hidup dan mati. Dalam pertarungan semacam itu hanya ada dua kemungkinan, salah satu pihak mati dan pihak lain hidup. Mata pemuda berjubah emas itu semakin bersinar, cahaya keemasan samar keluar dari tubuhnya. Ia memperingatkan Lu-Ming agar membiarkan Aokun pergi. Aokun adalah jenius langka dari ras iblis dan putra seorang tokoh penting dari suku naga banjir. Jika Lu-Ming membunuhnya, maka bahkan jika Lu-Ming bersembunyi di 9 naga, suatu hari ia tetap akan ikut serta dalam pertempuran takdir. Pada saat itu, jika bertemu dengan jenius dari ras iblis, Lu-Ming pasti akan diburu hingga mati. Ancaman itu sangat jelas. Ras iblis surgawi dipenuhi para jenius, dan kekuatan mereka tidak pernah lebih lemah daripada istana ilahi surga Empyrean. Pada generasi ini bahkan muncul banyak jenius dengan garis keturunan yang sangat kuat. Jika mereka benar-benar menargetkan seseorang dalam pertempuran takdir, siapapun akan merasa takut. Namun Lu-Ming hanya menganggapnya sebagai lelucon. Menurutnya, setelah kalah dalam pertempuran, pihak lain justru mencoba mengancam dari belakang. Lu-Ming hanya menanyakan satu hal. Jika ia kalah dalam pertempuran ini, apakah Aokun akan menunjukkan belas kasihan kepadanya? Suasana langsung menjadi hening. Semua orang mengetahui sifat ras iblis yang brutal. Jika Lu-Ming kalah, Aokun pasti tidak akan membiarkannya hidup. Setelah beberapa saat hening, pemuda berjubah emas itu menyatakan bahwa identitas mereka berbeda. Lu-Ming hanya memberikan jawaban singkat yang penuh penghinaan. Pada saat berikutnya aura Lu-Ming meledak. Tombak naga tak terbatas di tangannya terangkat tinggi sebelum menusuk lurus ke arah dahi Aokun. Tubuh naga raksasa Aokun berusaha meronta dengan panik. Namun semuanya sudah terlambat. Tombak naga tak terbatas menembus dahi Aokun. Seluruh tombak itu masuk sepenuhnya, dan cahaya tombak yang kuat menembus kepalanya. Satu tombak menembus kepala Aokun. Tubuh naga raksasa itu menggeliat beberapa saat. Di matanya terlihat ketidakrelaan sebelum akhirnya seluruh tubuhnya berhenti bergerak. Aokun tewas. Beberapa raungan kemarahan segera terdengar dari arah lembah iblis langit. 3 sosok bergerak dengan kecepatan tinggi dan muncul di sekitar Lu-Ming. Aura kekerasan menyelimuti seluruh area. Ketiga orang itu memiliki kultivasi puncak tingkat ke-7 dari alam samudra spiritual. Mereka semua adalah jenius ras iblis yang sangat kuat. Di langit pemuda berjubah emas tetap tidak bergerak, tetapi niat membunuh yang memancar dari tubuhnya sangat jelas. Para anggota sekte mayat surgawi hanya menonton dengan tatapan dingin. Di mata mereka bahkan muncul sedikit harapan. Mereka berharap lebih banyak jenius dari lembah iblis langit dan istana ilahi surga Empyrean yang mati.
Dengan begitu, sekte mayat surgawi akan mendapatkan keuntungan besar. Di Feng mengerutkan kening karena situasi ini sudah keterlaluan. Lu Ming bagaimanapun juga adalah jenius dari istana ilahi surga Empyrean. Ia tidak mungkin hanya berdiam diri. Pria gemuk itu segera memanfaatkan kesempatan untuk berseru, mendorong para murid lain agar membantu Lu Ming. Menurutnya, jika pihak lawan memiliki keberanian, mereka seharusnya mengirim ahli dengan tingkat kultivasi yang sama. Xian Yanqing setuju dengan pendapat itu. Ruan Tingting dan yang lainnya juga memberikan dukungan. Namun Lu Ming mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Matanya dipenuhi semangat bertarung saat ia memandang 3 iblis di depannya. Jika mereka ingin bertarung, maka bertarunglah. Bagaimana jika mereka memiliki tingkat kultivasi 1 tingkat lebih tinggi? Suara Lu Ming bergema di seluruh area dengan semangat kepahlawanan yang kuat. Jika Ao Kun berani menantang lawan yang lebih kuat darinya, maka Lu Ming juga tidak memiliki alasan untuk mundur. Baginya, melawan lawan yang lebih kuat bukanlah sesuatu yang langka. Salah satu dari 3 iblis itu akhirnya melangkah maju. Ia adalah seorang pemuda berjubah biru dengan kilatan listrik di matanya. Lu Ming segera mengaktifkan garis keturunan prasasti penekan penjara. Semangat bertarung di matanya sudah menjelaskan segalanya. Pemuda berjubah biru itu berubah menjadi burung raksasa dengan rentang sayap lebih dari 30 meter. Tubuhnya diselimuti kilatan petir yang padat. Burung itu adalah burung petir dengan garis keturunan burung dewa petir. Kekuatan garis keturunannya telah mencapai sekitar 30%. Meskipun kepadatan garis keturunannya tidak setinggi Ao Kun, kultivasinya telah mencapai puncak tingkat ke-7 dari alam samudera spiritual. Kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat daripada Ao Kun. Kecepatan burung petir itu luar biasa. Ia melesat seperti kilatan petir. Petir yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara dan menyerang Lu Ming. Lu Ming melakukan fusi garis keturunan dan berubah menjadi prasasti penekan penjara raksasa. Ia langsung bertabrakan dengan burung petir itu. Ledakan dahsyat mengguncang udara. Burung petir itu terpental jauh, tetapi kali ini prasasti penekan penjara juga sedikit bergetar. Prasasti penekan penjara segera membesar dengan cepat dan menekan ke arah burung petir. Selama proses penindasan itu, prasasti tersebut memancarkan kekuatan melahap yang menakutkan dan menyelimuti burung petir. Burung petir itu langsung menjerit ketakutan. Ia merasakan darah dalam tubuhnya mendidih dan kekuatannya berkurang beberapa bagian karena kekuatan melahap tersebut. Prasasti penekan penjara menghantam tubuh burung petir dengan keras. Petir di sekelilingnya hancur. Burung itu memuntahkan darah dan tubuh raksasanya jatuh ke arena pertarungan. Semua orang kembali tercengang. Burung petir dengan kultivasi puncak tingkat ke-7 alam samudera spiritual ternyata dikalahkan dengan begitu mudah hanya dalam beberapa gerakan. Di atas arena pertarungan kini tergeletak 2 makhluk iblis raksasa. Burung petir itu menjerit lalu kembali berubah menjadi wujud manusia. Ia mundur dengan cepat sambil menatap Lu Ming dengan penuh keterkejutan. Prasasti penekan penjara menyusut dan kembali berubah menjadi tubuh Lu Ming. Tatapan Lu Ming menyapu 2 iblis yang tersisa. Aura pertempuran masih bergemuruh di sekelilingnya. Bab 835. Kedua iblis kesayangan surga itu menunjukkan ekspresi buruk. Kekuatan tempur mereka setara dengan burung petir. Bahkan burung petir sudah dikalahkan, sehingga mereka tidak lagi memiliki keyakinan untuk menghadapi Lu Ming. Di langit, pemuda berjubah emas tampak tidak senang. Di sisi lain si gendut dan yang lain bersorak gembira. Pada saat itu sebuah suara samar tiba-tiba terdengar dari kejauhan di langit. Suara itu jelas berasal dari tempat yang sangat jauh, tetapi seolah langsung bergema di telinga setiap orang. Di tengah keramaian, ekspresi Xian Yanqing berubah drastis saat mendengar suara tersebut. Matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Semua orang menoleh ke arah datangnya suara. 5 sosok berjalan melintasi udara dan perlahan mendekat. 3 di antaranya adalah pemuda. 2 pria dan 1 wanita. Di antara mereka seorang pemuda berjubah ungu keemasan berdiri paling depan. Dari sikapnya terlihat jelas bahwa dia adalah pemimpin. Seorang pria dan seorang wanita berdiri di belakangnya. Di sisi pemuda berjubah ungu keemasan itu berdiri 2 orang tua. Kedua orang tua itu terlihat seperti orang biasa. Mereka tampak seperti 2 lelaki tua yang sama sekali tidak memahami seni bela diri. Tidak ada aura yang terpancar dari tubuh mereka. Namun jelas, mereka bukan orang biasa. Tingkat kultivasi mereka terlalu tinggi, hingga membuat orang lain tidak mampu merasakan kekuatan mereka.
Kedua orang tua itu berbicara santai sambil tertawa pelan. Salah satu dari mereka tampak sedang menjelaskan sesuatu kepada yang lain. Tiba-tiba seseorang di kerumunan berseru. Sosok itu dikenali sebagai Ksatria Angin Hitam. Seruan itu segera memicu kegemparan besar. Banyak orang langsung menatap salah satu lelaki tua berjubah hitam dengan penuh rasa hormat. Gelar yang terhormat adalah sebutan bagi seorang ahli alam dewa spiritual. Dengan kata lain, lelaki tua berjubah hitam itu adalah seorang guru besar yang berdiri di puncak kekuatan alam dewa spiritual. Di benua hutan belantara suci, Kaisar Bela Diri merupakan eksistensi terkuat yang menguasai dunia. Di bawah tingkat itu, alam dewa spiritual adalah alam yang paling mendekati kekuatan Kaisar Bela Diri. Para ahli di tingkat ini sangat jarang muncul di hadapan publik. Namun hari ini, seorang ahli seperti itu benar-benar hadir. Lebih mengejutkan lagi, sosok sekuat itu ternyata hanya mengiringi rombongan tersebut. Ketegangan di arena perlahan mereda karena kemunculan Ksatria Angin Hitam. Para teladan dari Istana Ilahi Surga Empyrean segera berdiri dan memberikan penghormatan. Ksatria Angin Hitam menanggapi dengan sikap santai. Kedatangannya kali ini adalah untuk menemani seorang tamu penting yang ingin melihat pertemuan para jenius di tempat ini. Kata-kata itu membuat semua orang terkejut. Siapakah yang layak disebut tamu terhormat oleh seorang ahli alam dewa spiritual? Para teladan dari 4 kekuatan besar wilayah timur yang tandus, termasuk Sekte Mayat Langit dan Lembah Iblis Langit, semuanya hadir di sini. Jelas bukan mereka yang dimaksud. Sekte Jimat juga tidak mungkin. Sekte itu sudah lama mengalami kemunduran dan tidak lagi memiliki pengaruh besar. Jika bukan dari kekuatan tersebut, lalu siapakah yang memiliki kedudukan setinggi itu? Ksatria Angin Hitam kemudian mengungkapkan jawabannya. Rombongan itu berasal dari benua tengah. Semua orang langsung terkejut. Benua hutan belantara suci terbagi menjadi 5 wilayah besar. Benua tengah, wilayah timur yang tandus, dunia bawah selatan, gurun barat, dan dataran utara. Sejak zaman kuno, benua tengah selalu menjadi wilayah paling makmur dan paling kuat. Tanahnya luas dan dipenuhi para jenius serta ahli hebat. Ksatria Angin Hitam kemudian mengungkap identitas sebenarnya. Rombongan itu berasal dari dinasti suci kuno di benua tengah. Pemuda berjubah ungu keemasan itu adalah seorang pangeran dari dinasti tersebut. Berita itu seperti petir yang menyambar kerumunan. Banyak orang yang memahami struktur kekuatan di benua tengah semakin terkejut. Berbeda dengan wilayah timur yang tandus yang dikuasai 4 kekuatan besar, benua tengah berada di bawah kekuasaan dinasti suci kuno. Dinasti itu telah berdiri selama waktu yang sangat panjang dan pernah menyatukan seluruh benua tengah di bawah kekuasaan mereka. Bahkan dikabarkan bahwa kamar dagang rahasia juga didirikan oleh dinasti suci kuno tersebut. Walaupun terdengar kabar bahwa kekuatan keluarga kerajaan mulai melemah, dinasti suci kuno tetap menjadi kekuatan terbesar di benua tengah. Tidak mengherankan jika Ksatria Angin Hitam memperlakukan pemuda itu sebagai tamu penting. Di atas arena, mata Luming berkilat. Dulu Lian Chang pernah mengatakan bahwa Xin Yanqing berasal dari benua tengah. Namun saat ditanya lebih lanjut, Xin Yanqing tidak pernah menjelaskan secara rinci. Pemuda berjubah ungu keemasan melangkah maju dan memberi salam kepada semua orang. Namanya Xie Zhen, seorang pangeran dari dinasti suci kuno. Ia datang karena mendengar bahwa para jenius terbaik wilayah timur yang tandus berkumpul di tempat ini. Di Feng segera maju dan menyambutnya dengan hormat. Setelah itu Shimo dan pemuda berjubah emas dari klan Iblis Langit juga memberikan salam. Dinasti suci kuno dari benua tengah bukan kekuatan yang bisa diremehkan. Mereka tentu ingin menjalin hubungan baik dengan pangeran tersebut. Wilayah timur yang tandus sangat luas dan terdiri dari ratusan daerah besar. Namun para jenius seperti Di Feng, Shimo, dan pemuda berjubah emas memiliki potensi yang sangat besar. Jika mereka mencapai tingkat yang lebih tinggi di masa depan, mereka mungkin akan mampu bersaing dengan para jenius dari wilayah lain. Kesempatan untuk menjalin hubungan dengan pangeran dari dinasti suci kuno tentu tidak akan mereka sia-siakan. Pada saat yang sama, Luming tiba-tiba mendengar suara Xin Yanqing. Suaranya dipenuhi kecemasan. Ia mengajak Luming segera meninggalkan tempat itu bersamanya. Luming menoleh dan melihat Xin Yanqing bersembunyi di tengah kerumunan. Wajahnya terlihat sangat cemas. Luming terkejut dan bertanya dalam transmisi suara. Namun Xin Yanqing tidak memberikan penjelasan. Ia hanya mendesak agar mereka segera pergi karena tidak ada waktu lagi. Tubuhnya perlahan bergerak menjauh di antara kerumunan,
berusaha meninggalkan tempat itu secara diam-diam. Pada saat yang sama, di langit Xie Zhen tiba-tiba mengerutkan kening. Kemudian matanya berbinar tajam. Ia berbalik dan menatap langsung ke arah Xie Nianqing. Dalam sekejap sosoknya menghilang dari tempat semula dan muncul tepat di atas kepala Xie Nianqing. Wajah Xie Nianqing langsung memucat. Dua pemuda dan seorang wanita di belakang Xie Zhen, serta kedua lelaki tua itu juga menatapnya dengan tatapan tajam seperti kilat. Orang-orang di sekitar menunjukkan ekspresi bingung. Xie Zhen memanggilnya sebagai adik perempuan. Apakah itu berarti adik perempuan pangeran benar-benar berada di tempat ini? Tatapan semua orang mengikuti arah pandangan Xie Zhen hingga akhirnya tertuju pada Xie Nianqing. Banyak orang langsung tersentak. Wanita yang selama ini berjalan bersama Lu Ming ternyata adalah adik perempuan Xie Zhen. Jika demikian berarti dia adalah seorang putri dari dinasti suci kuno di benua tengah. Kerumunan langsung dipenuhi diskusi yang penuh keterkejutan. Ruan Tingting, Xiao Xuan, si gendut, dan yang lainnya juga menatap Xie Nianqing dengan ekspresi terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa identitas Xie Nianqing ternyata begitu luar biasa. Lu Ming sendiri juga merasa terkejut. Walaupun ia selalu merasa bahwa identitas Xie Nianqing sangat misterius dan pernah membuat beberapa dugaan, ia tetap tidak menyangka bahwa gadis itu sebenarnya adalah seorang putri dari dinasti suci kuno di benua tengah. Kenangan masa lalu mereka berdua pun perlahan muncul kembali dalam benak Lu Ming. Bab 836. Tiba-tiba Lu Ming memahami banyak hal, namun pada saat yang sama justru semakin banyak pertanyaan muncul di benaknya. Tidak mengherankan Xie Nianqing tidak pernah mengatakan kebenaran kepadanya. Tidak mengherankan pula Xie Nianqing memiliki bakat yang begitu luar biasa, tetapi bukan murid dari kekuatan manapun di benua timur. Bahkan tidak aneh lagi bahwa Lian Chang mampu melihat kebohongannya. Namun jika Xie Nianqing benar-benar memiliki identitas seperti itu, mengapa ia menempuh perjalanan sejauh itu hingga datang ke benua timur, bahkan sampai ke wilayah terpencil Kekaisaran Matahari Terbakar? Apa sebenarnya tujuan dari semua ini? Xie Nianqing memandang Xie Zhen yang berdiri di langit. Wajahnya pucat dan ekspresinya getir. Xie Zhen menyatakan bahwa mereka datang atas perintah ayah mereka untuk membentuk aliansi dengan kekuatan besar di benua timur, sekaligus membawa Xie Nianqing kembali. Awalnya mereka bahkan berniat meminta bantuan berbagai kekuatan untuk mencari keberadaan gadis itu. Namun secara tak terduga mereka justru bertemu langsung dengannya di tempat ini. Dengan demikian semua rencana pencarian menjadi tidak diperlukan lagi. Namun Xie Nianqing menolak untuk kembali. Tatapan Xie Zhen langsung berubah dingin. Ia sudah menduga jawaban itu, tetapi ia menegaskan bahwa Xie Nianqing seharusnya tidak menolak. Ia memerintahkan agar Xie Nianqing menyegel kultivasinya sendiri, dan dengan patuh mengikuti mereka kembali tanpa membuat masalah. Kemudian Xie Nianqing dengan tegas menolak pengakuan hubungan saudara itu. Baginya, Xie Zhen bukanlah kakaknya dan tidak pantas disebut demikian. Ia tidak sudi menjadi alat yang dipermainkan dan dipermalukan. Ia juga menyatakan bahwa pria bernama Xie Qitian tidak layak disebut sebagai ayahnya. Lebih baik mati daripada kembali. Ucapan itu membuat para pengikut Xie Zhen langsung marah. Mereka memandang Xie Nianqing dengan tatapan tajam dan menuduhnya lancang karena berani menyebut nama penguasa mereka secara langsung. Banyak orang di sekitar menjadi terkejut. Situasi itu terasa aneh. Jika benar Xie Nianqing adalah saudara perempuan Xie Zhen dan putri dari dinasti suci kuno, mengapa para pelayan bahkan berani mencacinya dengan begitu kasar? Wajah Xie Zhen menggelap. Dengan nada dingin ia menyebut Xie Nianqing sebagai anak dari pelayan rendahan dan darah asing. Ia mengatakan bahwa jika bukan karena belas kasihan ayahnya, Xie Nianqing sudah lama dibunuh dan jasadnya dilempar menjadi makanan anjing. Kata-kata itu langsung menyalakan kemarahan Xie Nianqing. Niat membunuh yang dingin memancar dari matanya. Ia bersumpah suatu hari akan membunuh Xie Zhen karena telah menghina ibunya. Namun Xie Zhen tetap bersikap dingin dan merendahkan. Baginya seorang pelayan rendahan bahkan tidak pantas dihina olehnya. Amarah Xie Nianqing meledak. Kekuatan tebasan penghancur miliknya langsung meledak dan sebuah serangan meluncur menuju Xie Zhen. Senyum dingin muncul di wajah Xie Zhen. Tubuhnya memancarkan cahaya putih menyilaukan. Dengan satu ayunan telapak tangan, jejak telapak besar yang terbentuk dari cahaya putih menghancurkan serangan Xie Nianqing. Tubuh ramping Xie Nianqing bergetar hebat. Ia terpaksa mundur dan memuntahkan darah. Xie Zhen memandangnya dengan dingin dan jijik. Ia menegaskan bahwa tidak peduli apapun yang terjadi, Xie Nianqing harus kembali kali ini.
Ia bahkan berniat melaporkan semua ini kepada ayahnya dan mengirim gadis itu ke tempat penyiksaan dengan api iblis agar tidak lagi mempermalukan keluarga Xie. Tatapannya sama sekali tidak memiliki kehangatan seorang kerabat. Ia seperti seorang pangeran tinggi yang memandang seorang pengemis. Perlahan ia melangkah maju. Cahaya putih murni menyelimuti tubuhnya, membuatnya tampak suci dan jauh dari dunia. Tekanan mengerikan pun menyelimuti Xie Nianqing. Xie Nianqing terpaksa mundur, wajahnya semakin pucat. Pada saat itu sebuah sosok tiba-tiba muncul di depannya. Tekanan mengerikan dari Xie Zhen langsung terhalau. Semua orang segera mengalihkan pandangan. Lu Ming telah berdiri di depan Xie Nianqing. Wajah Xie Zhen menggelap saat melihatnya. Ia menatap Lu Ming dengan dingin dan memerintahkan pemuda itu untuk menyingkir. Namun Lu Ming berdiri tegak seperti gunung. Aura kuat memancar dari tubuhnya. Dengan tatapan tenang ia menyatakan bahwa ia tidak peduli siapa Xie Zhen, apakah kerabat Xiao Qing atau bukan. Selama orang itu berani menyakiti Xiao Qing, maka orang itu adalah musuhnya. Karena Xiao Qing tidak ingin pergi bersama mereka, maka mereka seharusnya pergi dari tempat itu. Suara Lu Ming tidak keras, tetapi terdengar jelas oleh semua orang. Kalimat terakhirnya mengguncang hati banyak orang. Lu Ming benar-benar berani menyuruh seorang pangeran dari dinasti suci kuno di benua tengah untuk pergi. Xie Zhen sempat terpana sejenak sebelum akhirnya sadar. Niat membunuh yang mengejutkan memenuhi matanya. Dengan sikap seorang penguasa yang memandang rendah rakyatnya, ia memandang Lu Ming sebagai semut yang berani menantang langit. Ia bersumpah tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkan Lu Ming setelah kata-kata itu. Hari itu ia akan memotong tubuh Lu Ming menjadi 8 bagian dan melemparkannya kepada anjing. Cahaya putih menyilaukan meledak dari tubuhnya seperti matahari putih. Sebilah pedang yang terbentuk dari cahaya itu menebas ruang menuju Lu Ming. Lu Ming melangkah maju. Ia mengaktifkan seni penindas surga penjara dan menebaskan telapak tangannya. Langit dan bumi bergetar hebat. Cahaya putih menyilaukan menyebar ke segala arah hingga banyak orang terpaksa menutup mata. Ketika cahaya itu menghilang, tubuh Lu Ming sedikit bergetar dan ia mundur 3 langkah. Kilatan dingin muncul di mata Xie Zhen. Ia tampak terkejut karena Lu Ming mampu menahan serangannya. Di belakang Lu Ming, Xie Nianqing dipenuhi kecemasan. Ia berharap Lu Ming segera pergi karena masalah ini tidak ada hubungannya dengannya. Namun Lu Ming hanya berbalik dan tersenyum kepadanya. Baginya urusan Xiao Qing adalah juga urusannya. Tubuh Xie Nianqing gemetar. Matanya seolah dipenuhi air mata. Ia menggigit bibirnya dan menatap Lu Ming dengan tatapan kosong, seolah kehilangan kata-kata. Lu Ming kemudian kembali memandang Xie Zhen. Xie Zhen menilai bahwa Xie Nianqing ternyata memiliki kekasih di luar keluarga. Ia mengakui bakat Lu Ming cukup baik dan tampaknya merupakan salah satu jenius pilihan dari Istana Ilahi Empyrean. Namun dari kekuatan manapun Lu Ming berasal, ia tetap harus mati hari itu. Setelah mengatakan itu, Xie Zhen menoleh kepada Di Feng dan menanyakan apakah ia akan ikut campur. Di Feng memandang Lu Ming sejenak lalu menyatakan bahwa ia tidak mengenal pemuda itu dan Lu Ming bukan anggota inti Istana Ilahi Empyrean. Karena itu ia menyerahkan sepenuhnya masalah tersebut kepada Xie Zhen untuk diselesaikan. Xie Zhen tertawa puas. Pada saat itu pria gemuk yang merupakan teman Lu Ming merasa tidak senang. Ia melesat maju dan berdiri di samping Lu Ming. Ruan Tingting dan Kiao Xuan juga segera bergabung di sisinya. Wang Haoxian sempat ragu sejenak, tetapi akhirnya menggertakkan gigi dan berdiri bersama mereka. Melihat itu, Lu Ming menyuruh mereka semua pergi karena masalah ini menyangkut dinasti suci kuno di benua tengah dan bukan persoalan kecil. Ia tidak ingin mereka ikut terlibat. Namun pria gemuk itu justru merasa tersinggung. Baginya kata-kata Lu Ming seolah menganggapnya bukan teman atau menganggap kekuatannya terlalu lemah untuk membantu. Bab 837. Tatapan Ruan Tingting dan Kiao Xuan tampak tegas. Walaupun tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, keduanya tetap memilih berdiri di sisi Lu Ming. Melihat pria gemuk, Ruan Tingting serta yang lainnya, hati Lu Ming terasa hangat. Xie Nianqing juga merasakan hal yang sama. Gadis yang biasanya bersikap eksentrik itu, kini memiliki mata yang memerah. Xie Zhen memandang mereka dengan niat membunuh yang dingin. Dalam pandangannya, mereka hanyalah sekelompok semut rendahan yang berani menghalangi kereta perang dengan lengan belalang. Mereka terlalu percaya diri dan hari itu ia berniat membunuh mereka semua. Saat itu pria dan wanita yang datang bersama Xie Zhen muncul di sampingnya. Salah seorang wanita mengusulkan agar mereka yang menangani para penentang itu. Xie Zhen menyetujui usulan tersebut, tetapi ia berubah pikiran mengenai nasib mereka.
Ia memutuskan untuk tidak langsung membunuh mereka. Kultivasi mereka akan dilumpuhkan terlebih dahulu, lalu mereka akan dibawa kembali ke benua tengah dan dijual sebagai budak kepada bangsa barbar. Setelah itu Xie Zhen mundur beberapa langkah. Dua desingan pedang segera terdengar. Satu cahaya pedang berwarna hitam dan satu lagi berwarna putih menebas lurus menuju Lu Ming. Lu Ming segera meminta pria gemuk dan yang lainnya untuk mundur. Ia melangkah maju lalu menebaskan telapak tangannya 2 kali. 2 ledakan keras terdengar. Cahaya pedang hitam dan putih itu hancur seketika. Ekspresi pria dan wanita itu berubah drastis. Mereka berteriak dan kekuatan pedang mereka meningkat tajam. Keduanya merupakan ahli pada puncak tingkat ke-6 alam samudra spiritual. Selain itu, mereka juga telah membangkitkan garis keturunan ilahi tingkat ketiga. Sayangnya mereka terlambat mengetahui kekuatan sebenarnya dari Lu Ming. Mereka tidak menyaksikan pertarungan sebelumnya sehingga tidak memahami betapa menakutkannya kekuatan tempurnya. Melihat kultivasi Lu Ming yang hanya berada pada tingkat ke-6 alam samudra spiritual, mereka awalnya mengira bahwa gabungan kekuatan mereka berdua sudah lebih dari cukup untuk menundukkannya. Namun mereka segera menyadari bahwa mereka salah besar. Lu Ming melangkah maju dan terus menyerang dengan telapak tangannya. Kilatan pedang hitam dan putih yang mereka lepaskan hancur berkeping-keping dan keduanya terpaksa mundur dengan cepat. Amarah mereka meledak. Mereka meraung dan mengerahkan kekuatan penuh. Di atas kepala mereka muncul 2 pedang raksasa, satu berwarna hitam dan satu lagi berwarna putih. 3 lingkaran emas berputar mengelilingi masing-masing pedang. Tubuh mereka menyatu dengan pedang raksasa tersebut hingga kedua pedang itu mengeluarkan raungan keras. Pedang hitam dan putih itu kemudian menebas Lu Ming dengan kekuatan yang mencengangkan. Pada saat yang sama, raungan naga samar terdengar dari tubuh Lu Ming. Auranya melonjak tajam dan sisik-sisik tebal muncul di permukaan kulitnya. Aura buas meledak dari tubuhnya seperti binatang purba. Sisik juga muncul di tangannya. Kuku-kukunya memanjang seperti cakar naga. Ketika pedang hitam dan putih itu menebas turun, tangan Lu Ming yang berubah menjadi cakar langsung mencengkeram kedua pedang raksasa tersebut. Pedang-pedang itu bergetar hebat, namun tidak mampu melepaskan diri dari genggaman Lu Ming. Lu Ming mengerahkan kekuatan pada cakarnya. 2 dentang keras terdengar. Pedang raksasa hitam dan putih itu hancur di tangannya dan kembali berubah menjadi wujud manusia. Pria dan wanita itu terlempar jauh dan jatuh keras ke tanah sambil memuntahkan darah dalam jumlah besar. Pemandangan itu membuat banyak orang membelalakan mata. Mereka menatap Lu Ming dan sisik yang menutupi tubuhnya dengan penuh keterkejutan. Beberapa orang berspekulasi bahwa Lu Ming tampak seperti iblis, tetapi sebagian lainnya yakin bahwa ia tetap manusia karena ia berlatih seni bela diri dan telah memahami kehendak langit dan bumi. Sebagian besar akhirnya menyimpulkan bahwa itu pasti sebuah teknik rahasia yang sangat misterius, sebuah kemampuan yang dapat membuat seseorang berubah seperti binatang buas atau bahkan sepenuhnya menjadi wujud makhluk lain. Para jenius dari Istana Ilahi Empyrean, Sekte Mayat Surgawi dan Lembah Iblis Langit semuanya tercengang. Mereka baru menyadari bahwa dalam pertarungan sebelumnya Lu Ming sama sekali belum menggunakan seluruh kekuatannya. Sementara itu tatapan Xie Zhen menjadi semakin dingin. Ia melirik kedua bawahannya yang terluka dan memarahi mereka karena begitu tidak berguna hingga ia harus turun tangan sendiri. Xie Zhen kemudian melangkah menuju Lu Ming. Setiap langkah yang diambilnya membuat aura di tubuhnya semakin kuat. Di kejauhan, ksatria angin hitam dan seorang tetua dari dinasti suci kuno hanya mengamati dengan diam tanpa menghentikannya. Pada saat itu Xian Yanqing memperingatkan Lu Ming dengan suara lembut bahwa Xie Zhen telah membangkitkan garis keturunan ilahi tingkat ke-5. Mendengar peringatan itu, Xie Zhen justru mencibir. Di atas kepala Xie Zhen muncul sosok pria kekar yang mengenakan zirah emas. Tingginya mencapai ratusan meter dan tampak seperti dewa perang yang memegang tombak emas panjang. 5 lingkaran emas yang memancarkan cahaya menyilaukan berputar di sekeliling sosok tersebut. Itu adalah garis keturunan ilahi tingkat ke-5. Sosok raksasa berzirah emas itu mengangkat tombaknya tinggi-tinggi, lalu menghantamkannya ke arah Lu Ming. Bahkan sebelum tombak itu tiba, tekanan mengerikan sudah meledak sepenuhnya. Kultivasi Xie Zhen telah mencapai puncak tingkat ke-7 alam samudra spiritual. Dengan kultivasi setinggi itu dan penggabungan garis keturunan ilahi tingkat ke-5, kekuatannya menjadi sangat menakutkan. Raungan naga kembali terdengar dari dalam tubuh Lu Ming. Kali ini gelombang energi naga kedua juga dilepaskan. 2 kekuatan naga meledak secara bersamaan sehingga kekuatan Lu Ming meningkat berlipat ganda.
Luming menghentakkan kakinya dan tubuhnya melesat ke udara. Ia menggunakan seni surgawi penekan penjara dan menghantam tombak emas raksasa itu dengan tinjunya. Dentang keras menggema di langit. Getaran mengerikan berubah menjadi gelombang suara yang menyebar seperti badai. Para penonton yang kultivasinya lebih rendah langsung pucat karena gendang telinga mereka hampir pecah akibat getaran itu, sehingga mereka buru-buru mengerahkan kekuatan untuk menahannya. Tubuh Qiao Xuan bergetar dan ia memuntahkan darah. Pria gemuk di sampingnya segera menopangnya dan mengerahkan energi sejatinya untuk membantu menahan gelombang suara tersebut. Di langit, tombak raksasa itu bergetar hebat. Tubuh besar pria berzirah emas itu bahkan terdorong mundur satu langkah. Langkah itu membuat ruang di sekitarnya bergelombang seperti permukaan air. Udara terkompresi menjadi seperti cairan lalu menyembur ke arena di bawahnya hingga arena itu bergetar keras. Sementara itu tubuh Luming hanya mundur satu langkah. Xie Zhen yang telah melakukan penggabungan garis keturunan justru didorong mundur oleh satu pukulan Luming. Amarahnya langsung meledak. Sosok raksasa berzirah emas itu menghilangkan tombaknya, lalu melepaskan tinju raksasa yang menghantam Luming. Pada saat itu prasasti penekan penjara muncul di atas kepala Luming. Ia menggunakan penggabungan garis keturunan untuk menyatukan tubuhnya dengan prasasti tersebut. Ketika penggabungan terjadi, dua kekuatan naga juga menyatu ke dalam prasasti penekan penjara sehingga kekuatannya meningkat jauh lebih besar dari sebelumnya. Prasasti penekan penjara membesar dan menekan ke arah sosok raksasa berzirah emas. Tinju mengerikan dari sosok raksasa itu juga menghantam ke arah prasasti tersebut. Ledakan demi ledakan mengguncang langit. Bahkan dari jarak ribuan mil, getaran dahsyat itu masih dapat terdengar dengan jelas. Puluhan benturan terjadi secara beruntun. Pada awalnya kedua kekuatan tampak seimbang. Namun semua orang segera terkejut ketika melihat bahwa seiring berjalannya pertarungan, ukuran prasasti penekan penjara milik Luming justru terus membesar. Bab 838. Suara memekakan telinga menggema dari prasasti penekan penjara. Seruan pembasmian terhadap setan, dewa, hantu dan iblis mengguncang langit. Prasasti itu membesar hingga mencapai ukuran 10.000 meter dan langsung menekan ke arah Xie Zhen. Sosok pria kekar berbaju zirah emas yang merupakan wujud Xie Zhen meraung marah sambil melayangkan kedua tinjunya. Namun pada saat berikutnya, ekspresi di matanya berubah menjadi ketakutan. Prasasti penekan penjara menghancurkan pancaran tinju itu dan menghantam kepala pria kekar tersebut. Pria berbaju zirah emas itu meraung keras. Ia memiringkan kepalanya untuk menghindari hantaman dan menggunakan bahunya untuk menahan prasasti penekan penjara sambil menopangnya dengan kedua tangan. Namun prasasti itu mampu menekan segalanya. Ia bagaikan gunung ilahi kuno yang memikul beban tak terbatas. Bagaimana mungkin pria kekar berbaju zirah emas mampu menahannya? Sebuah perintah bergema dari dalam prasasti penekan penjara, memerintahkan agar ia berlutut. Dengan dentuman dahsyat, pria kekar berbaju zirah emas itu akhirnya tidak mampu menahan tekanan tersebut. Tubuhnya terpental keluar dari arena pertarungan. Tubuhnya gemetar hebat sebelum akhirnya jatuh berlutut di tanah. Raungan kemarahan yang sangat besar keluar dari mulutnya. Ia adalah seorang pangeran dari dinasti suci kuno di benua tengah, namun kini dipermalukan oleh Luming di depan banyak orang hingga dipaksa berlutut di medan perang. Itu merupakan aib yang sangat besar. Kemarahan Xie Zhen mengguncang langit dan bumi, dipenuhi niat membunuh yang mengerikan. Dari dalam prasasti penekan penjara muncul niat Luming untuk langsung membunuhnya. Prasasti itu kembali bersinar dan bergetar. Pria kekar berbaju zirah emas segera menjatuhkan diri ke tanah. Tubuhnya menyusut dengan cepat dan kembali berubah menjadi wujud Xie Zhen. Dengan rasa takut dan kemarahan, ia menatap prasasti yang menggantung di atas kepalanya. Prasasti itu kemudian menghimpitnya dengan kekuatan luar biasa. Pada saat yang genting itu, sebuah suara menggema di langit dan bumi. Suara itu berasal dari seorang lelaki tua dengan aura hitam yang mengesankan. Ia mendengus dingin dan mengulurkan telapak tangannya yang kurus, lalu menunjuk dengan satu jari. Seketika itu pula, sebuah jari raksasa sepanjang 10.000 meter muncul dari udara dan langsung menunjuk ke arah prasasti penekan penjara. Saat itu Luming merasakan kekuatan yang sangat dahsyat menyelimutinya. Menghadapi kekuatan seperti ini, ia sama sekali tidak memiliki cara untuk melawan. Jari raksasa itu menyentuh prasasti penekan penjara. Dalam sekejap, prasasti tersebut meledak dan berubah kembali menjadi sosok Luming. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam, terbang sejauh puluhan kilometer sebelum menghantam tanah.
Tanah meledak hebat, dan sebuah lubang besar muncul. Lu Ming terbaring di dalamnya sambil memuntahkan darah dalam jumlah besar. Ia merasa hampir seluruh tulangnya patah, dan rasa sakit yang luar biasa menyelimuti tubuhnya. Orang tua itu terlalu kuat, kekuatannya tak tertandingi, dan sulit dibayangkan. Kemungkinan besar ia juga merupakan seorang ahli alam dewa roh seperti ksatria angin hitam. Xian Yanqing segera berlari menuju Lu Ming. Dalam sekejap ia telah menempuh jarak puluhan kilometer dan muncul di sampingnya. Ia membantu Lu Ming berdiri sambil menangis. Energi inti sejatinya terus mengalir ke tubuh Lu Ming. Lu Ming batuk beberapa kali dan memuntahkan darah, namun ia masih mampu tersenyum lembut untuk menenangkan Xian Yanqing. Pada saat itu Fatih dan yang lainnya juga tiba dengan cepat. Mereka sangat marah karena seorang ahli tingkat tinggi berani menyerang seorang junior. Lu Ming segera meminta mereka untuk tidak ikut campur dan segera meninggalkan tempat itu. Kekuatan pihak lawan terlalu besar. Dengan keberadaan ahli tingkat tertinggi, mereka semua hanyalah seperti semut. Jika melawan, mereka hanya akan mati sia-sia. Lu Ming tidak ingin menyeret teman-temannya ke dalam bahaya. Xian Yanqing berkata bahwa ia akan kembali bersama mereka agar Lu Ming berhenti bertarung dan bisa memulihkan diri. Namun Lu Ming menolak. Ia merasa bahwa jika Xian Yanqing kembali, hidupnya pasti akan penuh penderitaan. Bahkan jika harus mempertaruhkan nyawanya sendiri, ia tidak ingin Xian Yanqing kembali ke tempat yang memperlakukannya dengan buruk. Lu Ming berusaha bangkit meskipun tubuhnya penuh luka. Xi Zhen dan orang-orangnya tidak pernah memperlakukan Xian Yanqing sebagai anggota keluarga. Mereka memperlakukannya seperti musuh, bahkan seperti seorang pelayan. Bahkan beberapa pelayan berani memarahinya. Jelas bahwa kehidupan Xian Yanqing di sana tidak akan baik. Lu Ming memang tidak mengetahui semua rahasia di baliknya, namun satu hal sangat jelas baginya. Xian Yanqing pernah mengatakan bahwa ia lebih baik mati daripada kembali. Di dalam hatinya, kembali ke tempat itu lebih buruk daripada kematian. Pada saat itu lelaki tua tersebut melangkah maju. Dalam sekejap ia sudah muncul di atas Lu Ming dan yang lainnya. Xi Zhen yang dipenuhi kemarahan histeris memerintahkan agar semua orang dibunuh. Sebagai pangeran dari dinasti suci kuno di benua timur, ia terbiasa hidup di puncak. Namun kini ia dipaksa berlutut oleh Lu Ming di depan umum. Penghinaan itu membuatnya sangat marah. Lelaki tua itu mengerutkan kening, lalu memandang Xian Yanqing dan memintanya kembali bersama mereka. Sebagai seorang ahli alam dewa roh, menyerang para junior sebenarnya sangat memalukan baginya. Oleh karena itu sebelumnya ia tidak menggunakan kekuatan penuh saat menyerang Lu Ming. Ia hanya menghentikan Lu Ming agar tidak membunuh Xi Zhen. Jika ia menggunakan sedikit saja kekuatan sebenarnya, bahkan 10 nyawa Lu Ming pun tidak akan cukup untuk bertahan. Perbedaan antara alam laut roh dan alam dewa roh terlalu besar. Xian Yanqing akhirnya menyatakan kesediaannya untuk kembali bersama mereka, dengan syarat Lu Ming dan yang lainnya dibiarkan pergi. Namun Xi Zhen tetap ingin membunuh Lu Ming. Xian Yanqing segera mengeluarkan pedang pendek dan menempelkannya ke dadanya. Ekspresinya dipenuhi tekad. Ia menyatakan bahwa jika Lu Ming dibunuh, maka ia lebih baik mati daripada kembali. Paling tidak mereka hanya bisa membawa pulang mayatnya. Lu Ming, Fatih dan yang lainnya sangat terkejut melihat tindakan nekat itu. Xi Zhen mengamuk dengan kemarahan yang luar biasa. Penjaga tua itu juga mengerutkan kening. Dengan tatapan tegas, Xian Yanqing menyatakan bahwa bagaimanapun juga ia tetap putri Xie Qitian. Jika mereka membawa pulang mayatnya, ia yakin Xie Qitian tidak akan senang. Ekspresi Xi Zhen langsung berubah. Di antara para pangeran, kedudukannya bukan yang paling menonjol. Jika ia benar-benar membawa pulang mayat Xian Yanqing, posisinya di hati ayahnya pasti akan terpengaruh. Sekecil apapun dampaknya, itu tetap merupakan masalah besar baginya. Penjaga tua itu berpikir sejenak lalu akhirnya setuju. Baginya, membunuh beberapa orang itu bukanlah hal penting. Xian Yanqing kemudian memandang Xi Zhen. Setelah menggertakkan giginya, Xi Zhen akhirnya setuju. Ia bersedia membiarkan Lu Ming hidup, tetapi dengan syarat Xian Yanqing harus menyegel kultivasinya dan kembali bersama mereka dengan patuh. Xian Yanqing menerima syarat itu. Ia menatap Lu Ming dengan mata penuh keengganan. Senyum tipis muncul di wajahnya, mengandung sedikit kesedihan namun tetap indah seperti bunga musim panas. Lu Ming memanggil namanya dengan suara pelan sambil mengepalkan tinjunya erat-erat. Pada akhirnya ia tetap tidak mampu membuat Xian Yanqing tinggal. Bahkan nyawanya sendiri diselamatkan oleh keputusan Xian Yanqing.
Saat itu ia sangat membenci dirinya sendiri. Ia membenci ketidakberdayaannya dan kelemahannya. Jika ia memiliki kekuatan untuk menguasai dunia, bagaimana mungkin Xie Zhen dan yang lainnya bisa membawa Xie Nianqing pergi? Mengapa ia harus membiarkan Xie Nianqing melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya? Namun kenyataannya tetap sama. Ia masih terlalu lemah. Bab 839. Belakangan ini kemajuan Lu Ming memang sangat pesat. Ia mampu bersaing dengan para talenta dari wilayah tandus di timur. Namun pada akhirnya ia masih hanya termasuk generasi muda. Bahkan di antara generasi muda, kekuatannya mungkin masih belum dapat dibandingkan dengan Di Feng, Shimo, dan yang lainnya. Belum lagi para jenius yang berada dalam 100 besar dari daftar 1000 teratas. Jika dibandingkan dengan keluarga-keluarga kuno, Istana Dewa Langit Kaisar, Sekte Mayat Surgawi, ataupun dinasti suci kuno dari benua tengah, kekuatannya masih terpaut sangat jauh. Di hadapan kekuatan sebesar itu, dirinya terasa begitu kecil dan tak berdaya. Di dalam hati Lu Ming terus bergemuruh sebuah seruan tentang kekuatan. Lu Ming telah menyetujui permintaan sang putri ke-16. Penjaga yang terhormat meminta agar ia segera ikut pergi. Tubuh mungil Xie Nianqing bergetar halus. Tiba-tiba ia melangkah maju dan menempelkan bibir merahnya pada bibir Lu Ming. Dalam sekejap keduanya saling menyatu, seolah waktu berhenti pada momen itu. Di kejauhan, kilatan dingin muncul di mata Xie Zhen. Namun saat itu tidak ada seorang pun yang memedulikannya. Semua mata tertuju pada Lu Ming dan Xie Nianqing. Setelah beberapa saat, keduanya akhirnya berpisah. 2 tetes air mata jatuh di wajah Lu Ming. Xie Nianqing menatapnya dengan mata yang penuh tekad. Ia berjanji akan menunggu, apapun penderitaan yang harus ia lalui. Ia akan bertahan hidup dan menunggu hari ketika Lu Ming menguasai dunia. Pada hari itu mereka akan bergandengan tangan dan tidak akan pernah berpisah lagi. Suara itu masih bergema di telinga Lu Ming, tetapi tubuh Xie Nianqing telah berbalik dan mendarat di samping sang penjaga terhormat. Lu Ming memandangnya dengan dada terasa berat, seolah ada batu besar menekan napasnya. Di sampingnya, mata Ruan Tingting dan Kiao Xuan telah dipenuhi air mata. Wang Haoxian juga memandang ke arah mereka berdua dengan ekspresi yang rumit. Si gendut menggeram dengan tubuh gemetar, seakan ingin memanggil seseorang yang lebih kuat untuk turun tangan. Xie Zhen menatap mereka dengan tawa dingin. Ia memandang Xie Nianqing dengan kebencian, seolah telah menetapkan hukuman berat baginya ketika kembali ke benua tengah. Penjaga yang terhormat kemudian mengayunkan tangannya. Dalam sekejap ia membawa Xie Nianqing, Xie Zhen, serta 2 orang lainnya berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari tempat itu. Lu Ming hanya dapat menatap arah kepergian mereka dengan perasaan kosong. Si gendut segera menyarankan agar mereka meninggalkan tempat itu karena beberapa orang dari lembah iblis langit telah memandang mereka dengan niat tidak baik. Kekuatan yang diperlihatkan Lu Ming sebelumnya terlalu mengejutkan. Bahkan Xie Zhen, pangeran dari dinasti suci kuno benua tengah yang memiliki garis keturunan tingkat dewa tingkat 5 dan berada di puncak alam samudra spiritual tingkat 7, masih ditekan olehnya. Sekarang setelah Lu Ming terluka parah, sebagian orang mulai memiliki pikiran lain. Si gendut segera membungkus tubuh Lu Ming dengan energi sejatinya dan membawa mereka pergi dengan cepat. Ruan Tingting dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Para kultivator dari lembah iblis langit hanya menatap dengan mata berkedip, tetapi tidak mengejar. Tempat itu adalah wilayah Istana Dewa Langit Kaisar, bukan wilayah mereka. Jika mereka secara terbuka mengejar para jenius dari Istana Dewa Langit Kaisar, hal itu sama saja dengan menampar muka pihak istana. Kesatria Angin Hitam hanya tersenyum tipis sebelum akhirnya pergi, meninggalkan tempat itu. Setelah kepergian Lu Ming, pertukaran kekuatan di antara para jenius dilanjutkan kembali. Ao Kun telah mati dan Lu Ming telah mundur karena luka berat, sehingga pertarungan dilanjutkan kembali dari tingkat ke-6 alam samudra spiritual. Di Feng memandang ke arah kepergian Lu Ming sebelum kembali menatap para lawannya. Pertukaran kekuatan terus berlangsung, tetapi semua itu tidak lagi ada hubungannya dengan Lu Ming. Jauh sejuta mil dari sana, di sebuah lembah tersembunyi, Lu Ming duduk bersila dan memusatkan seluruh perhatiannya untuk menyembuhkan luka. Sebelumnya, ketika sang penjaga dari dinasti suci kuno benua tengah menunjuk ke arahnya, meskipun kekuatan yang digunakan sangat kecil, tubuh Lu Ming tetap menerima luka yang sangat parah. Tulang-tulangnya bahkan hancur menjadi ratusan bagian. Beruntung luka itu hanya pada tubuh fisiknya. Organ dalamnya hanya mengalami cedera ringan. Dengan kekuatan tubuh dan kultivasinya saat ini, pemulihan berlangsung sangat cepat. Hari demi hari berlalu. Dalam sekejap, 5 hari telah lewat.
Luka Lu Ming telah pulih sepenuhnya, dan kondisinya kembali berada pada puncak. Tidak lama kemudian, Wang Haoxian muncul di sampingnya. Lu Ming membuka mata dan menatapnya. 2 hari sebelumnya Lu Ming telah meminta Wang Haoxian untuk menyelidiki keberadaan Xie Zhen dan rombongannya, serta memastikan apakah mereka masih berada di wilayah 9 naga. Sebelumnya Xie Zhen pernah mengatakan bahwa tujuan mereka datang ke wilayah timur adalah untuk menjalin aliansi dengan beberapa kekuatan besar. Karena aliansi merupakan perkara besar, Lu Ming memperkirakan mereka tidak akan segera pergi. Wang Haoxian akhirnya melaporkan bahwa orang-orang dari benua tengah masih berada di sana. Mereka tinggal di Taman Kuno Hailan yang terletak pada salah satu urat naga lain. Lu Ming mengangguk pelan sebelum kembali memejamkan mata. Tidak jauh dari sana si gendut, Ruan Tingting, dan Kiao Xuan sedang berdiskusi dengan wajah serius. Mereka merasa khawatir bahwa Lu Ming berniat menyelamatkan Xian Yanqing. Dengan tingkat kultivasi Lu Ming saat ini, menghadapi kekuatan seperti itu sama saja dengan mencari kematian. Pihak lawan memiliki seorang yang terhormat. Jika mereka pergi, semuanya pasti akan binasa. Karena itu mereka bertekad untuk mengawasi Lu Ming agar ia tidak bertindak nekat. 1 hari lagi berlalu. Lu Ming masih duduk diam tanpa bergerak. Di dalam pikirannya terus muncul bayangan Xian Yanqing. Pertemuan pertama mereka terjadi di reruntuhan leluhur Dongi di Kekaisaran Matahari Terik. Saat itu mereka bertarung dan Xian Yanqing mengalami kerugian besar. Kemudian mereka bertemu kembali di kerajaan itu. Sejak saat itu mereka melalui banyak peristiwa bersama. Ucapan tentang keinginan untuk menginjak Lu Ming terus terngiang di telinganya. Setelah begitu banyak pengalaman bersama, sosok Xian Yanqing telah terukir dalam di hatinya. Begitu pula dirinya di hati gadis itu. Kenangan itu sulit dihapus. Janji tentang hari ketika ia menguasai dunia masih terngiang jelas di telinganya. Namun perjalanan menuju penguasaan dunia membutuhkan waktu yang sangat lama. Di hadapannya masih berdiri gunung besar bernama Di Yi, serta keberadaan Kaisar Bela Diri. Belum diketahui apakah ia mampu melampaui 2 penghalang besar itu. Jika gagal, Xian Yanqing mungkin harus menghabiskan seluruh hidupnya di dinasti kuno benua tengah, di tempat yang penuh penderitaan baginya. Tiba-tiba sebuah pemahaman muncul dalam hati Lu Ming. Ia teringat bahwa 2 tahun sebelumnya Xian Yanqing pernah tiba-tiba menghilang. Mungkin saat itu ia telah dibawa kembali ke benua tengah, kemudian melarikan diri lagi. Jika tempat itu membuatnya menderita, maka Lu Ming tidak akan membiarkannya kembali ke sana. Menunggu hingga menguasai dunia terasa terlalu lama. Yang ia perjuangkan adalah masa kini. Tiba-tiba Lu Ming membuka mata. 2 cahaya tajam seperti tombak memancar dari matanya, menembus udara hingga ke awan. Si gendut, Ruan Tingting, dan yang lainnya segera muncul di sampingnya. Lu Ming telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Ia menyatakan bahwa mereka harus meninggalkan wilayah 9 naga terlebih dahulu karena dirinya memiliki urusan yang harus diselesaikan. Mendengar hal itu, wajah si gendut langsung berubah. Ia menyadari kemungkinan terbesar bahwa Lu Ming ingin menyelamatkan Xian Yanqing. Namun tindakan seperti itu sama saja dengan menuju kematian. Ruan Tingting juga merasa sangat cemas dan berusaha menghentikan niat tersebut. Bab 840, Lu Ming menampilkan senyum tipis. Ia menenangkan teman-temannya dengan keyakinan bahwa dirinya memiliki cara sendiri dan tidak akan dengan sengaja menyerahkan nyawanya. Namun si gendut tidak mempercayainya. Ia berteriak bahwa tidak mungkin ada cara untuk melawan seorang yang terhormat. Jika Lu Ming tetap ingin pergi, maka mereka akan pergi bersama. Lu Ming hanya menghela napas. Tiba-tiba ia melangkah mundur beberapa langkah lalu menghentakkan kakinya ke tanah. Dalam sekejap, tulisan-tulisan prasasti menyala di tanah dan membentuk sebuah susunan besar. Formasi itu langsung mengurung si gendut, Wang Haoxian, Ruan Tingting, dan Kiao Xuan di dalamnya. Sejak awal Lu Ming telah mengetahui bahwa mereka tidak akan pergi begitu saja. Karena itu ia diam-diam telah mengukir prasasti terlebih dahulu. Formasi itu berbentuk seperti sangkar yang mengurung mereka sepenuhnya. Si gendut langsung mengamuk dan mencoba menghancurkan susunan tersebut dengan seluruh kekuatannya. Ruan Tingting dan yang lainnya juga panik dan berusaha keluar dari jebakan itu. Lu Ming memandang mereka dengan senyum tipis. Hatinya dipenuhi rasa hangat. Ia boleh mempertaruhkan nyawanya sendiri, tetapi ia tidak ingin teman-temannya ikut menanggung risiko itu. Ia menenangkan mereka dengan keyakinan bahwa dirinya akan baik-baik saja. Setelah itu ia menatap Wang Haoxian dan mengakui bahwa sebelumnya ia pernah berbohong tentang suatu hal. Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, maka ia sendiri yang akan menghancurkan formasi pemisah jiwa itu.
Setelah mengatakan itu, Luming berbalik dan melangkah ke udara. Wang Haoxian hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh dengan perasaan rumit. Sementara itu si gendut mengamuk dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan formasi tersebut. Luming melesat di udara dengan kecepatan yang luar biasa, menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap. Namun tujuan perjalanannya bukanlah taman kuno ombak laut, melainkan kepala urat naga. Jarak 1.000.000 mil dilalui dengan cepat. Luming kembali ke tempat pertukaran kekuatan yang sebelumnya berlangsung. Saat itu pertukaran telah berakhir dan orang-orang telah bubar. Hanya beberapa orang yang masih berdiri di sekitar kuali 9 naga ilahi yang sangat besar itu. Tanpa ragu Luming langsung berjalan menuju kuali tersebut. Dalam radius puluhan ribu meter, kuali 9 naga ilahi memancarkan tekanan yang sangat kuat. Namun tekanan itu tidak mampu menghentikan langkah Luming. Selangkah demi selangkah, ia mendekat dengan tekad yang tidak tergoyahkan. Tidak lama kemudian jaraknya tinggal 1.000 meter dari kuali itu. Beberapa orang di sekitar mulai mengenalinya. Nama Luming telah menyebar ke seluruh wilayah 9 naga setelah pertempuran sebelumnya. Banyak orang percaya bahwa ia memiliki kekuatan untuk berdiri sejajar dengan para jenius dalam 100 besar daftar 1.000 talenta teratas. Namun sebagian orang juga meragukan masa depannya, karena garis keturunannya hanya berada pada tingkat kedua dari tingkat dewa. Semua pembicaraan itu sama sekali tidak dipedulikan oleh Luming. Ia terus melangkah maju menuju kuali 9 naga ilahi. Di dalam tubuhnya, garis keturunan 9 naga meraung tanpa henti. Raungan itu tidak dapat didengar oleh orang lain. Semakin dekat ia pada kuali tersebut, semakin liar garis keturunan itu bergerak. Seolah-olah ingin menerobos keluar dari tubuhnya dan bergegas menuju kuali raksasa itu. Tetapi Luming menekannya dengan kuat. Jarak terus menyusut. 500 meter. 300 meter. 100 meter. Di belakang tubuh Luming, cahaya merah darah mulai memancar. Tiba-tiba kuali 9 naga ilahi bergetar. Getaran itu menyebar hingga ribuan mil dan seluruh urat naga tampak ikut bergetar. Orang-orang di sekitar terbelalak. Sejak zaman kuno, kuali 9 naga ilahi tidak pernah bergerak. Namun saat ini kuali itu benar-benar bergetar. Beberapa orang teringat bahwa sebelumnya sempat terjadi kegemparan tentang kuali itu. Saat itu mereka mengira kabar tersebut hanya rumor, tetapi sekarang mereka melihatnya sendiri. Tidak ada yang mengerti mengapa kuali itu tiba-tiba bergerak. Mereka sama sekali tidak membayangkan bahwa penyebabnya adalah Luming. Bagaimana mungkin seorang pemuda membuat kuali 9 naga ilahi bergerak, padahal bahkan seorang kaisar bela diri pun tidak mampu memindahkannya. Sementara itu mata Luming bersinar terang penuh tekad. Ia terus melangkah maju. Getaran kedua kembali terdengar dari kuali 9 naga ilahi. Orang-orang di sekitar semakin terkejut. Di kejauhan, cahaya pelangi bermunculan di langit. Banyak orang terbang datang setelah merasakan getaran besar itu. Semua yang datang kemudian juga terkejut ketika melihat kuali raksasa itu benar-benar bergerak. Saat itu Luming telah tiba di salah satu kaki kuali 9 naga ilahi. Kuali raksasa itu memiliki 4 kaki yang sangat besar. Orang-orang yang baru datang mulai mengenali Luming. Mereka melihat Luming memeluk salah satu kaki kuali. Tentu saja ia tidak mampu memeluk seluruh kaki itu karena ukurannya terlalu besar. Ia hanya dapat memegang sebagian sudutnya. Beberapa orang langsung mencibir dan menganggap tindakan itu mustahil. Sepanjang sejarah telah ada banyak jenius luar biasa yang mencoba memindahkan kuali 9 naga ilahi, tetapi semuanya gagal. Bagaimana mungkin seorang pemuda mampu melakukannya? Namun pada saat berikutnya, semua wajah berubah drastis. Luming mengerahkan seluruh kekuatannya. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, sementara kekuatan tubuhnya meledak keluar. Kuali 9 naga ilahi kembali bergetar dengan getaran yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Gelombang getaran itu menyapu seperti badai dan menyebar ke seluruh wilayah. Seluruh urat naga mulai bergetar hebat. Beberapa orang mulai menyadari kemungkinan yang mengejutkan. Mungkin getaran kuali 9 naga ilahi benar-benar disebabkan oleh Luming. Sebagian orang masih menolak mempercayainya dan menganggap semuanya hanya kebetulan. Namun Luming kembali mengerahkan kekuatan. Tubuh kuali raksasa itu kembali bergerak. Batu-batu besar di sekitarnya hancur dan serpihan batu berterbangan ke segala arah. Orang-orang di sekitar berseru dengan penuh keterkejutan.
Lebih banyak orang berkumpul di langit untuk menyaksikan kejadian luar biasa itu. Luming meraung keras, suaranya mengguncang langit dan bumi. Raungan itu membuat banyak orang merinding. Sebagian orang mulai mengingat permusuhan antara Luming dan dinasti suci kuno dari benua tengah beberapa hari sebelumnya. Sebuah dugaan mengejutkan muncul di benak mereka. Mungkinkah Luming berniat mengangkat kuali 9 naga ilahi untuk menantang para kultivator kuat dari dinasti kuno benua tengah? Keberanian seperti itu terasa hampir gila. Sementara itu Luming terus memanggil roh yang ada di dalam kuali 9 naga ilahi. Di dalam tubuhnya garis keturunan 9 naga terus meraung liar. Seolah-olah raungan garis keturunan itu terus disalurkan ke dalam kuali raksasa tersebut. Luming dapat merasakan bahwa di dalam kuali itu benar-benar terdapat sebuah roh yang kuat. Namun roh itu menolak. Ia enggan meninggalkan tempatnya dan tidak bersedia bertarung bersama Luming. Tiba-tiba sebuah suara kuno terdengar di telinga Luming. Suara itu terasa sangat tua, penuh pengalaman hidup yang panjang. Suara itu menyatakan bahwa Luming masih terlalu lemah. Tidak ada seorang pun selain Luming yang dapat mendengar suara tersebut. Namun Luming tidak gentar. Semangat bertarungnya justru semakin menyala. Ia mengeluarkan lolongan panjang dengan tekad bahwa suatu hari nanti dirinya akan menguasai dunia. Pada saat itu, di dalam lautan kesadarannya, kuali petir tiba-tiba bergetar.